Sobat Ruhi, pernah gak sih kamu ngerasa capek, tapi capek yang aneh? Bukan karena kerjaan, bukan karena rutinitas, tapi karena kamu ngerasa kayak ada sesuatu yang salah, tapi gak tahu apa. Seperti ada yang rusak di dalam hati, tapi kamu tetap jalan, tetap senyum, tetap bilang ke orang-orang, gak apa-apa kok. Hari ini kita bakal bahas 5 kebiasaan kecil yang mungkin kamu lakuin tiap hari tanpa sadar. Tapi justru kebiasaan ini pelan-pelan menghancurkan kesehatan mentalmu. Bukan buat nyalahin kamu, tapi biar kamu sadar dan akhirnya bisa mulai menyembuhkan dirimu sendiri. 1. Terlalu sering menahan diri demi nyenengin orang lain. Gak apa-apa deh, yang penting dia seneng. Aku tahan aja, nanti dia ilfil. Sekilas, ini terlihat baik. Kamu peduli sama orang lain, kamu gak mau bikin suasana jadi gak enak. Tapi, lama-lama kamu gak sadar, kamu terus jadi orang lain. Kamu bilang iya, padahal pengen bilang enggak. Kamu pura-pura setuju, padahal hatimu bilang, aku gak nyaman. Setiap kamu mengabaikan perasaan sendiri demi bikin orang lain senang, kamu pelan-pelan ngilangin diri kamu sendiri. Dan yang paling nyakitin, kadang orang-orang yang kamu jaga perasaannya itu gak pernah benar-benar ngerti kamu. Refleksi. Coba pikirin, kapan terakhir kali aku benar-benar jujur sama diriku sendiri? 2. Selalu ngebandingin hidupmu sama orang lain. Di era media sosial, ini kebiasaan yang paling gampang kebawa. Scroll, lihat orang liburan, nikah, beli rumah, sukses, glowing. Lalu kamu lihat dirimu sendiri dan merasa gagal. Padahal, kamu gak lihat perjuangan mereka. Kamu cuma lihat highlight-nya. Tapi kamu membandingkannya dengan luka paling dalam milikmu. Kamu mulai mikir, kok aku gak sehebat mereka ya? Dan pelan-pelan, kamu mulai ngerasa kamu gak cukup. Refleksi. Ingat, Instagram itu bukan kenyataan. Kamu gak gagal. Kamu cuma beda waktu dan jalan. 3. Meremehkan emosimu sendiri. Pernah gak kamu bilang gini ke diri sendiri? Ah, lebay ah, masa gitu aja sedih? Ah, jangan cengeng dong, orang lain aja bisa. Setiap kali kamu bilang perasaanmu gak valid, kamu sedang ngajarin dirimu buat gak percaya lagi sama isi hatimu. Akibatnya, kamu bisa terlihat kuat dari luar, tapi kamu makin kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Lama-lama kamu gak tahu apa yang kamu rasain, gak tahu apa yang kamu mau, gak tahu kenapa kamu sedih. Itu bukan kekuatan, itu luka. Refleksi, perasaanmu valid, gak peduli sekecil apapun. Dengarkan mereka, jangan bungkam. 4. Terlalu keras sama diri sendiri. Harusnya aku udah bisa lebih baik. Kenapa sih aku bodoh banget? Kata-kata itu kamu ucapin ke siapa? Ke musuhmu? Enggak, itu kamu ucapin ke diri kamu sendiri. Coba bayangin kalau orang lain ngomong kayak gitu ke kamu setiap hari. Kamu pasti pergi kan? Tapi sayangnya, kamu gak bisa lari dari pikiranmu sendiri. Kamu jadi musuh paling kejam bagi dirimu. Dan ironisnya, kamu tetap bangun tiap pagi dan berharap hari itu akan baik-baik saja. Refleksi, belajar tegas itu penting, tapi belajar lembut sama diri sendiri jauh lebih penting. 5. Terlalu sering memendam dan gak pernah cerita ke siapa-siapa. Ini yang paling sunyi dan paling bahaya. Kamu mungkin orang yang dengerin semua cerita orang lain, tapi giliran kamu pengen cerita, kamu cuma bilang, aku capek, tapi gak tahu capeknya kenapa. Kamu takut dibilang lebay, takut dinilai lemah, takut orang capek sama kamu. Jadi kamu diam, senyum, sibuk, tapi hati kamu kosong. Lama-lama, kamu jadi orang yang kelihatan paling kuat, tapi sebenarnya yang paling butuh ditolong.
Refleksi. Cerita bukan tanda lemah. Itu tanda kamu masih peduli sama dirimu sendiri. Kadang, luka terbesar dalam hidup bukan datang dari kejadian besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Tanpa sadar, kita lupa bahwa jadi kuat bukan berarti harus selalu diam. Kita lupa bahwa jadi dewasa bukan berarti nggak boleh nangis. Kita lupa bahwa menyayangi diri sendiri bukan egois, itu bertahan, itu menyelamatkan. Jadi kalau kamu melakukan 1, 2, atau bahkan semua dari 5 kebiasaan ini, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur. Kamu sadar sekarang, dan itu langkah pertama yang luar biasa besar. Kamu masih bisa sembuh, kamu masih bisa pelan-pelan pulang ke diri sendiri. Karena kamu berharga, bahkan kalau kamu sendiri gak bisa ngerasainnya sekarang. Dan kamu gak sendirian. Aku di sini, kita semua di sini.